存之地，碾落做成泥。冷眼交风雨，楚河我自知己，谈命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑如织，举中指，算如意，步步险中意，纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实听，天地作棋，红尘的歌序，落醉如洗，无悲凄凉，花尽小说里，放回君知情。Dia telah melakukan dosa besar. Kemarin malam dia membakar desa Wei dan 46 nyawa terbunuh. Hari ini kami keluarga Si akan melaksanakan hukuman mati dengan cambuk di depan seluruh rakyat ibu kota Chu demi menebus dosa. Maaf, kamu sebagai kepala keluarga jadi ikut dimarahi para tetua klan. Hal konyol apa yang kamu katakan? Aku ini kakakmu, tentu saja harus melindungimu. Hanya saja perkara ini terlalu besar. Para tetua klan sangat murka. Meski aku adalah kepala keluarga, tetap tidak bisa membelamu. Adik ke-9, aku yakin kamu tidak bersalah. Setelah aku pergi, mereka tidak akan mencari gara-gara denganmu lagi. Kemana kamu ingin pergi? Apa sudah punya rencana? Dunia ini luas. Pasti ada tempat untuk bertahan hidup. Obat rahasia ini hanya bisa dilihat oleh garis utama keluarga Shi. Mampu kembalikan energi yang di kondisi darurat. Kamu bawalah ini untuk jaga-jaga saat bahaya. Tuan maaf, hari ini tidak menerima tamu. Tidak menerima tamu. Maaf ya. Tidak menerima tamu, maaf. Guru besar, daging rusa dan daging panggang di pavilion Fenglin ini benar-benar luar biasa. Ditambah semangkuk sup daging 5 rasa, itu lebih nikmat lagi. Bagaimana kalau... Semangkuk mie saja cukup. Dulu, saat kerabat kekaisaran keluarga Yang dan Chow masih berjaya, biaya 1 kali makan saja setara pengeluaran setahun dari keluarga rakyat biasa. Saat kerabat kekaisaran berkuasa, semuanya terlihat jelas. Guru besar, kesombongan keluarga Shi tetap harus ditekan. Benar, benar sekali. Jangan sampai muncul keluarga Yang dan keluarga Chow lagi. Aku justru berharap muncul lagi keluarga Yang dan keluarga Chow. Perebutan tahta para pangeran dulu, kaisar muda sekarang, hingga penyerangan Gurun Utara. Kalau ditelusuri, semuanya akibat kekacauan kerabat kekaisaran. Rakyat sekarang sangat membenci kerabat kekaisaran. Begitu keluarga Si melampaui batas, meskipun punya reputasi baik, langit pun sulit maafkan mereka. Perkataan guru besar masuk akal, masuk akal. Xian Fang ini sangat licik dan sangat berpengalaman. Dia sangat ahli membangun citra baik. Sekarang, dia sebagai paman kaisar, banyak rakyat menggantungkan harapan negara pada dirinya. Pamornya makin besar. Namun, keluarga Shi bukan hanya ada Xian Fang. Kesampingkan yang lain, Xian Lai, adiknya, sudah menunjukkan sifat arogan seperti keluarga Yang dan keluarga Chow dulu. Oh,
Si Yanlai ini memang tidak biasa. Dia bahkan bisa menghasut kaisar. Daripada bilang si Yanlai menghasut kaisar, lebih tepatnya yang pengaruhi kaisar adalah orang lain. Putri Agung jelas tidak percaya kepada si Yanfang. Namun dia malah memperlakukan si Yanlai secara berbeda. Lalu kenapa begitu? Mungkin dia ingin mengangkat seorang paman kaisar yang baru agar keluarga Si bertikai. Perselisihan antar saudara paling rawan karena perebutan kedudukan. Si Yanlai mendapat perhatian dan dukungan dari Putri Agung. Kalau dia benar-benar ingin bersaing, Xi Yanfang pasti akan dibuat kewalahan. Ayahanda. Menurut laporan baru dari mata-mata, Culing sudah tidak sadarkan diri beberapa hari. Hidupnya tidak lama lagi. Sun, lihatlah api tungku pil di belakangku ini. Api kecil yang perlahan membara baru bisa menghasilkan pil. Kalau api besar dipaksakan, hasilnya hanyalah sia-sia. Di Wangcheng kamu terburu-buru bekerja sama dengan Gurun Utara dan kalah sepenuhnya. Apa kamu tahu kamu salah? Ayahanda, dalam pertempuran Wangcheng, awalnya aku sudah menyiapkan segalanya. Kalau bukan karena Cu Chao ikut campur. Jika terjadi kesalahan, berarti persiapannya belum matang. Ayahanda, untungnya aku sudah bereskan sisa pasukan Gurun Utara. Tidak akan meninggalkan masalah apapun. Ayahanda tenang saja. Sudah berapa kali aku katakan padamu, orang yang ingin mencapai hal besar harus seperti tungku pil ini. Harus bisa bersabar, baru bisa menemukan waktu yang tepat. Aku tidak berpikir demikian. Perang antara Gurun Utara dan dinasti Chu sudah berlangsung cukup lama, namun tidak ada akhir yang signifikan. Kabar kemenangan terus datang ke ibu kota Chu, membuat orang-orang merasa Gurun Utara hanya menggertak saja. Padahal bukan begitu. Pasukan kerajaan Gurun Utara yang sesungguhnya masih terus menunggu. Yang mereka tunggu adalah kesempatan untuk mati dalam sekali serang. Kesempatan itu adalah kematian Culing. Kamu tetap terlalu gegabah. Gurun Utara penuh ambisi jahat. Bagaimana mereka bisa dipercaya? Ayahanda, biarkan aku pimpin pasukan ke prefektur Yunchong. Pasukan kerajaan Gurun Utara sudah berkumpul untuk berangkat. Kali ini Gurun Utara bertekad untuk menang. Culing sudah tidak sekuat dulu. Hidupnya tidak akan lama lagi. Inilah saatnya kita kembalikan keadaan. Bahkan kalau dia mati, pasukan Chu bisa melawan pasukan Gurun Utara. Yang perlu kamu lakukan adalah pimpin pasukan ke ibu kota Chu untuk lindungi kaisar. Baiklah. Panggilkan Paman Chong. Baik. Dengar nak, pengintai melapor. Pasukan Gurun Utara menyerang mendadak. Mereka sudah melewati Bukit Heisui. Jaraknya sudah kurang dari 100 li. Api suar di sepanjang jalan sudah padam. Mungkin sebentar lagi mereka akan tiba di depan kota. Kita harus segera membuat rencana. Sepertinya Raja Gurun Utara juga sudah tahu kondisi ayah. Mereka tahu waktunya sudah tiba. Kondisi jenderal selalu dirahasiakan. Entah bagaimana. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Memeriksa mata-mata di saat seperti ini sudah tidak ada gunanya. Berhubung Raja Gurun Utara sendiri yang pimpin pasukan, biarkan aku sebagai putri mewakili ayahku memimpin pasukan untuk menghadapinya. Jenderal utama tidak ada dalam perang. Itu pasti mempengaruhi semangat pasukan. Aku sebagai putrinya mewakili ayah memimpin perang. Tetap saja kurang meyakinkan. Untung saja kini aku bukan hanya putrinya Culing. Aku juga Putri Agung Penjaga Negara Dinasti Chu. Chong Changrong, Wakil Jenderal, terima perintah. Aku hadir. Siapkan iring-iringan Putri Agung
bertekad untuk perang. Rahasia gelap keluarga Si dari kau yang ternyata jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Setiap anggota keluarga Si yang menyerah kepada musuh akan langsung dibunuh di tempat tanpa terkecuali dan tidak boleh dimakamkan di makam leluhur. Obat rahasia keluarga Si mampu menghidupkan orang sekarat sampai pulih. Dipegang langsung oleh kepala keluarga. Selain keturunannya tidak boleh ada yang melihatnya. Menghidupkan orang sekarat sampai pulih. Menarik sekali. Setelah tahu Jenderal Chu sakit parah, pasukan Gurun Utara menekan perbatasan. Mereka ingin menelan Yunchong. Paman Chong, pimpin pasukan utama hadapi musuh secara langsung. Siap. Aku ikut bersama Chong. Tidak, kamu pimpin batalion garis depan menerobos dari sayap kiri, lewat lembah Yingzui, lalu serang mendadak pasukan Gurun Utara dari belakang. Kepung mereka dari depan dan belakang bersama Paman Chong, kacaukan formasi serangan mereka. Baik. Jika gagal merebut lembah Yingzui, kamu akan dihukum sesuai aturan. Posisi lembah Yingzui sangat penting. Orang Gurun Utara juga mengetahui ini. Pasti ada pasukan mereka di sana. Aku menerima perintah. Aku bersumpah mati merebut lembah Yingzui. Berangkat sekarang juga. Baik, kami bersumpah akan hidup dan mati bersama Yunchong. Dalam perang ini, akan kubuat orang Gurun Utara tahu, wilayah dinasti Chu tidak akan diserahkan. Gurun Utara memanfaatkan kekacauan dinasti Chu, mangkatnya kaisar terdahulu dan kaisar baru yang masih kecil untuk menyerang perbatasan kami, menyakiti rakyat kami. Sebagai putri agung penjaga negara, seluruh rakyat di negeri ini wajib kulindungi. Aku, putri agung dinasti Chu, menjatuhkan hukuman pada Gurun Utara. Siapapun yang menginjak tanah kita, bunuh. Siapapun yang menyakiti rakyat kita, bunuh. Harap prajurit sekalian bertarung melawan musuh bersamaku. Lindungi wilayah dinasti Chu. Lindungi rakyat dinasti Chu. Bunuh! 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 Ya! Serbu! Ya! 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 Gurun Utara yang picik, beraninya menginjak wilayah dinasti Chu. Jangan mati! Kamu juga!
tidak ada bala bantuan, pasti akan kalah. Semuanya bertahan! Sekalipun harus mati pasukan berbatasan, tetap harus mati di medan perang! Putri Agung Dinasti Chu. Siapa yang bisa membunuh Putri Agung Dinasti Chu akan diangkat menjadi bangsawan. Untuk apa kamu kemari? Apa yang harus dilakukan seorang ibu? Pasukan utama banyak terkuras. Kalau benteng ini tidak ditembus, sebanyak apapun bantuan akan terjebak di lembah ini. Itu Alan Roying, pengkhianat yang dicari raja selama 19 tahun. Bisa-bisanya dia muncul di sini. Tangkap Alan Roying hidup-hidup. Pada akhirnya, aku tetap gagal menjadi sosok ibu yang sempurna di hatimu. Maaf. Aku bisa temukan cara menerobos kepungan. Kamu tidak perlu melakukan hal bodoh. Kamu ingin memintakan anugerah untukku. Hari ini aku datang mengambil anugerah itu. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Bukannya kamu ingin tahu seperti apa hidupku selama ini? Bukankah kamu ingin tahu apa aku sudah memaafkanmu? Jika kamu pergi, jawaban-jawaban ini tidak bisa kamu tahu. Sebenarnya aku selalu tahu. Aku selalu tahu. Jangan! Ibu! Jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Jenderal! Itu Jenderal! Dia memukul genderang untuk menyemangati kita! 很严重，祝贺我自知己谈命运，成茧中Ibuku ingin aku tetap hidup. Seluruh pasukan dengarkan perintah! Serang! Serang! Dengan seperti ini, Nona tidak kalah dari Jenderal. Mereka bekerja sama membantai musuh. 万万世事。
hidup. 吩咐我的轨迹，沙滩Jenderal! Jenderal! Ayah, ayah, kami... Jenderal! Jenderal! Ayah, kita sudah menang. Jenderal sudah meninggal di medan perang sesuai keinginannya. Jauh. Kalian semua keluar dulu. Baik. Mumian Hong meledakkan benteng di lembah Yingzui untuk kami. Ayah tidak membohongiku. Ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Dia baik hati, berani, juga sangat menyayangiku. Paman Chong, ibuku, dia menyayangiku. Dia rela korbankan nyawanya untukku. Jauh, kalau hatimu sedih, luapkanlah saja. Sedih? Aku tidak sedih. Ayahku melihat sendiri kami kalahkan Gurun Utara. Kini, ayah juga bisa berkumpul kembali bersama ibuku di alam baka. Ayah tidak perlu lagi pikirkan segala belenggu dunia. Aku turut berbahagia.
sampaikan perintah Jenderal Pengawal Culing telah gugur. Sekarang, apakah bisa Raja Gurun Utara memang kalah dalam pertempuran ini, tapi perang belum berakhir? Kalau sekarang mengumumkan jenderal telah gugur, apakah hati pasukan tidak akan goyah? Sekarang waktunya agar para prajurit tahu jenderal bertempur bersama mereka dan gugur di medan perang. Punya jenderal seperti ini, meski sudah tiada, dia tetap ada di dalam hati mereka. Bahkan jika Raja Gurun Utara menyerang lagi, para prajurit tidak akan gentar. Ayah mengerahkan seluruh tenaga di akhir hidupnya untuk memukul mundur musuh. Jika kematiannya diumumkan sekarang, kesedihan hanya akan melahirkan kekuatan, bukan kepanikan. Tidak kenal takut, maka tidak terkalahkan. Dinasti Chu pasti menang. Hormat untuk arwah pahlawan Jenderal Culing! 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 Tiga hari tidak tidur. Apa kamu ingin mati kelelahan? Maaf. Kamu sudah puas? Kenapa kamu harus memaksaku? Apa kamu harus melihatku hancur berantakan? Xianlai, menginjak-injak ketenanganku dan harga diriku. Apa itu membuatmu senang? Kamu tahu kenapa aku tidak berani pejamkan mata? Karena setiap kali pejamkan mata, yang kulihat adalah wajah ibuku menjelang meninggal. Dan wajah ayahku yang tidak bisa menutup mata dengan tenang sebelum meninggal. Bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Bagaimana aku tidak membenci dan tidak sakit? Karena kamu. Awalnya dia masih bisa hidup meski hanya sekarat bertahan. Setidaknya masih hidup. Setidaknya dia ayahku. Aku bukan anak yatim piatu. Kamulah pembunuhnya. Ibuku tewas di depan mataku. Sekarang kamu juga membunuh ayahku. Kamu pelakunya. Ciao. Guru besar, obat rahasia keluarga Xie dari kau yang sudah diselidiki. Racun pembakar darah. Obat ini memiliki racun yang unik, menghidupkan orang sekarat sampai pulih hanya tipu muslihat. Setiap digunakan, penggunanya makin dekat dengan kematian.
Racun pembakar darah. Kemampuannya melebihi manusia. Pasti akan menuntut harga yang sangat besar. Semua hal di dunia ini sudah punya takdirnya masing-masing. Tiga tahun yang lalu, Chuling terluka parah di medan perang. Tapi pulih dengan cepat, seolah dapat bantuan dewa dan terus meraih kemenangan. Namun kondisinya makin memburuk, batuk darah, kehilangan penglihatan. Di sisinya yang bisa melakukan ini hanyalah Tuan ke-9 Si. Ini jelas bukan kebetulan. Maksud guru besar adalah keluarga Xie meracuni Chuling? Entah bagaimana reaksi Putri Agung saat dia tahu bahwa si Yanlai yang paling dipercayainya telah meracuni ayahnya. Sampaikan kabar, Jenderal Pengawal Chuling telah gugur. Sampaikan kabar, Jenderal Pengawal Chuling telah gugur. Sampaikan kabar, Jenderal Pengawal Chuling telah gugur. Hei Soyu, coba kamu tebak. Bisakah fondasi 100 tahun keluarga Si ini diputuskan dengan nyawa dewa perang dinasti Chu? Cepat sebarkan kabarnya. Biarkan semua orang tahu. Baik. Ucapan Raja benar. Sekalipun Chuling meninggal, Gurun Utara tetap tidak mudah menaklukkan Prefektur Yunchong. Syukurlah Tuan Penerus cukup berhati-hati dan tidak gegabah. Kesempatan sebesar ini lagi-lagi dihancurkan oleh mereka. Tuan Penerus tenang saja. Kita cari kesempatan lain. Chuling sudah meninggal. Dilihat dari keadaan sekarang, Xianlai yang paling mungkin mengambil alih pasukan perbatasan. Awalnya si Yanlai ini menggagalkan rencana Tuan Penerus di Benteng Changmu. Sekarang dia membantu Chu Chao melawan Gurun Utara. Jika dia sampai mengambil alih, pasti akan menjadi ancaman besar. Ting, menurutmu rumor bahwa Chuling tewas karena obat rahasia keluarga Xie sudah tersebar ke ibu kota Chu. Wibawa Chuling di Prefektur Yunchong sangatlah besar. Para pasukan perbatasan dan para rakyat pengungsi yang mendapatkan perlindungannya. Menurutmu, apakah Xianlai si pelaku utama ini bisa meninggalkan Prefektur Yunchong dalam keadaan hidup? Menurutku, itu sulit. Rakyat menjunjung kesetiaan. Kalau mereka yakin si Yanlai meracuni Jenderal Chu, maka... Bagus. Sangat bagus. Berhubung rumor itu sudah sampai ke ibu kota Chu, mari kita bantu sedikit lagi. Segera sebarkan berita ini ke Prefektur Yunchong. Aku ingin menunggu dan melihat bagaimana dia ditelan oleh amarah rakyat hingga mati tanpa jasad utuh. Rumor mengatakan Jenderal Chuling mati karena racun keluarga Si, racun pembakar darah. Meski hanya rumor, penyebarannya sangat luas. Tuan Si, apa pendapat Tuan? Aku tidak sama seperti guru besar yang begitu paham kabar pasar. Aku juga baru mendengarnya hari ini. Menurut rekan-rekan sekalian, racun sehebat itu berada di tangan satu keluarga. Apa yang harus dilakukan? Hari ini korbannya adalah Jenderal Chuling. Besok akan sulit dipastikan bukan salah satu pejabat di sini. Ucapan guru besar benar. Jika racun seperti itu dimanfaatkan orang berniat jahat, akibatnya akan sangat fatal. Ucapan Menteri Sensor masuk akal. Namun belakangan ini aku juga mendengar sebuah kabar menarik. Katanya di kediaman guru besar tersimpan barang peninggalan kaisar terdahulu. Guru besar, bagaimana pendapatmu? Tuan Si, hal mengenai kaisar terdahulu tidak boleh asal dibicarakan tanpa bukti yang jelas. Bukankah guru besar juga hanya bicara tanpa bukti? Kenapa saat saya berkata demikian malah dianggap sebuah kesalahan? Benar Kaisar, penyakit Jenderal Chu bukan baru sehari atau 2 hari. Kenapa tiba-tiba dikaitkan dengan keracunan? Bahkan kalau memang keracunan, atas dasar apa dikaitkan dengan keluarga Si? Baru saja kabar kemenangan atas Gurun Utara diumumkan. Prajurit di perbatasan masih bertempur dengan gagah berani. Guru besar menyebarkan rumor seperti ini hanya akan mengecewakan hati para prajurit. Pepatah mengatakan,
Tidak ada asap tanpa api. Apakah keluarga Si sungguh punya obat rahasia itu? Tuan Si pasti tahu hal itu dengan jelas. Adik ke-9 Tuan menyusup di sisi Jenderal Chu selama 5 tahun lamanya. Kalau memang ingin meracuni, tentu saja ada banyak kesempatan. Jangan ribut lagi. Gurun Utara memundurkan pasukan. Seluruh dinasti Chu harusnya bersatu menghadapi musuh. Aku tidak ingin dengar kalian bertengkar. Aku hanya ingin tahu, kapan kakak dan pamanku akan kembali? Menjawab Kaisar, Putri Agung sedang berjaga di sisi arwah Jenderal Chu. Setelah perang berakhir dan pemakaman selesai, dia pasti akan kembali. Hanya saja, Jenderal sudah tiada. Putri berbakti menangisi ayahnya. Hal itu tidak perlu lagi diperdebatkan, benar kan? Jenderal Chu adalah pilar negara. Beliau seharusnya diberi gelar kehormatan dan penghargaan besar. Meski Jenderal Chu sudah gugur, prajurit perbatasan harusnya diberi penghargaan atas kemenangan melawan Gurun Utara kali ini untuk membangkitkan semangat pasukan. Masuk akal. Jenderal Chu pilar negara harus dimakamkan dengan penghormatan kenegaraan. Kaisar sangat bijaksana. Tuan Si benar-benar memikirkan kepentingan besar. Menurut Tuan Si, berapa lama hal ini bisa ditutupi? Berhubung guru besar begitu yakin, bagaimana kalau menunggu adik ke-9ku kembali? Lalu kamu tanyakan langsung padanya. Oh ya, peti mati yang dianugerahkan oleh Putri Agung padamu bisa diantar ke Prefektur Yunchong untuk Jenderal Chu sebagai ungkapan bela sungkawa. Oh, itu adalah kayu cendana emas. Apa guru besar tidak rela memberikannya? Baru baca sebentar saja, sudah tidak tahan. Tulisan yang sangat banyak itu membuat kepalaku pusing. Ayah, ayo kita berbincang saja. Tentang apa? Ceritakan lagi tentang ibu padaku. Apa kamu terluka? Apa kamu suka? Hormat kepada jenderal wanita. Aku sangat merindukan kalian. Hena, aku tahu kamu tidak ingin mendengar penjelasanku. Namun, ini tidak adil bagi Jiu. Semua orang bilang ayahmu adalah dewa perang dinasti Chu dan tidak pernah kalah. Selama ada Chuling, perbatasan akan selalu damai. Namun ayahmu juga adalah manusia. Dia juga bisa terluka, mengalami lahir sakit tua dan mati. 3 tahun lalu, dalam pertempuran Cihe, ayahmu terluka karena panah beracun dan berada di ambang kematian. Dan saat itulah Jiu mengeluarkan pil obat itu. Ini racun mematikan dari Gurun Utara. Apa ada penawarnya? Racunnya sudah masuk ke tubuh. Aku akan membersihkan racunnya dulu. Tapi Jenderal harus beristirahat dengan baik. Tidak boleh lagi turun ke medan perang.
Kalau tidak, sisa racun ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Dewa pun sulit menyelamatkannya. Perang sedang mendesak. Medan perang tidak Jenderal, bisa. tidak bisa. Jenderal, kondisi jenderal tidak bisa lagi ke medan perang. Oh, kalau aku harus mati, aku juga harus mati di medan perang. Bagaimana mungkin aku terbaring di ranjang? Jenderal, obat rahasia keluarga saya dari Koyang. 1 pil bisa menyelamatkan nyawa. Jenderal mau mencobanya? Dari mana kamu mendapatkan obat ini? Sebelum aku berangkat, kakakku yang memberikannya padaku. Dia tidak akan mencelakaiku. Jenderal, biarkan aku memeriksanya dulu. Sudah tidak ada waktu. Selama obat ini manjur, meskipun itu racun mematikan, aku juga akan menelannya. Ayahmu menganggapnya sebagai obat penyelamat nyawa. Waktu itu demi menyelamatkan jenderal. Kami juga tidak bisa pedulikan begitu banyak lagi. Lagi pula, jika tidak ada obat dari Jiu yang mempertahankan nyawanya, mungkin hari itu jenderal sudah... Aku Chong Changrong bersedia menjamin dengan nyawaku. Saat Jiu memberikan obat itu, dia sudah ungkapkan identitas dirinya. Sama sekali tidak ada niat menipu. Saat jenderal diambang hidup dan mati, kami tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Lapor! Xian Lai memikul diri di jalan untuk meminta maaf. Tindakannya memicu kerusuhan. Situasi di sana sudah sangat kacau. 断肠苦枝残烧，衔泥沼，偏要乘云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向远低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向远低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。